cintai, dan tak lupa pula kepada seluruh pilih sepuh dan sesepuh desa makmur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya cintai. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama menghaturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan lomba ini, dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan sukses hingga akhir tanpa ada suatu halangan apapun juga ya Bu. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua kalinya salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya melafazkan kalimah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senangnya kita membaca sholawat, insya Allah kelak di yaumil kiamah kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaatnya ya Bu. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya Bu, kami selaku Dewan Juri tidak akan memperpanjang mukadimah karena banyaknya peserta ya Bu ya. Namun sebelum saya sampaikan kriteria penilaian lomba ini, ada yang ingin saya sampaikan kepada seluruh peserta semuanya ya, bahwasanya kita lomba ini, di ajang lomba ini jangan dijadikan kita untuk mencari juara, tetapi satu, niatkan kita untuk menjalin tali silaturahmi ya Bu. Yang pertama, niatkan kita untuk menjalin tali silaturahmi, karena kalau tidak lomba seperti ini belum tentu ibu-ibu antara wirid yang satu dengan yang lain bisa berkumpul seperti ini sebanyaknya ya Bu. Kemudian yang kedua, niatkan untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kelak di yaumil kiamah kita termasuk golongan orang-orang yang dicintainya dan orang-orang yang mendapat syafaatnya ya Bu. Kemudian yang ketiga ibu-ibu yang saya sampaikan, bagi kami Dewan Juri tidak ada manfaatnya jika kami berat sebelah, karena saya juga tidak kenal siapa ibu-ibu di sini ya Bu ya. Karena Bu, dulu saya pernah di kampung saya sendiri saya jadi Dewan Juri. Ternyata orang yang merasa dirinya itu lebih baik, terus saya tiap hari kena teror Bu ya, kena teror. Padahal Dewan Juri bukan hanya satu, bahkan saya waktu itu saya megang di vokal Bu. Vokal di desa saya sendiri itu kalah karena masih lebih baik yang desa lain. Tetapi teror sama saya datang terus Bu, tiap hari itu lewat WA itu ya. Jadi karena orang itu niatnya bukan untuk menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah, tetapi ingin menampakkan bahwa dirinya ini loh aku bagus. Itu ya Bu ya. Berarti ada niat sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ya Bu ya, pesan saya itu ya Bu ya. Karena bagi saya tidak ada gunanya Bu saya istilahnya berat sebelah, nanti terjadi kecemburuan sosial ya Bu ya. Nggak ada gunanya untuk saya. Terus ini ada beberapa penilaian ya Bu ya. Yang pertama, penilaian yang pertama adalah tentunya pasti adab. Karena orang berilmu tanpa adab tidak ada gunanya ya Bu ya. Adab adalah utama. Apa saja yang menjadi adab itu Bu? Semuanya ya. Misalnya dari segi pakaian atau kostum itu termasuk adab. Kenapa dimasukkan dalam adab? Contoh, orang itu bajunya cantik, bagus, harganya mahal ya Bu ya. Tapi baju udah dipakai, rupanya ketat ya Bu ya. Baju itu ketat, kemudian pakai jilbabnya jilbab sakaratul maut lagi, yang dibelit-belit di leher. Jadi dia menampakkan bentuk tubuhnya, sementara syariat kita mengajarkan untuk menutup aurat ya Bu, bukan membalut tapi menutup. Tetapi kebanyakan orang-orang nggak sadar, dia merasa bajunya cantik, dinampakkanlah dadanya, pakai jilbabnya yang dipulat ya, ini yang terkenal dengan jilbab sakaratul maut itu ya Bu ya. Itu termasuk
adabnya kurang, ya Bu ya, karena nampak di dada ini nampak, bentuk tubuhnya nampak. Nah itu masuk dalam adab. Hati-hati ya Bu ya. Tuh. Kemudian apa lagi? Tentunya sopan santun kita, pembacaan kita, ya Bu ya, adab yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di bidang vokal. Di bidang vokal ini banyak yang kita nilai ya Bu. Di sini memang paling banyak nih vokal. Mulai dari suara, ya. Bagus tidaknya suara ada dalam vokal. Pengaturan nada ada dalam vokal. Tinggi rendahnya nada ada dalam vokal. Kemudian intonasi ada dalam vokal, ya Bu. Atau kalau di dalam bidang tilawahnya, kalau di dalam bidang tilawahnya disebut tajwid. Bagaimana mengucap a, bagaimana mengucap a, bagaimana mengucap sa, bagaimana mengucap ta, bagaimana ha dengan bagaimana ha dan lain sebagainya. Itu masuk dalam vokal, ya Bu ya. Jadi di situ masuknya dalam kriteria tajwidnya itu masuk dalam vokal, intonasi kita, ya Bu. Kemudian selanjutnya ini yang dituntutkan oleh panitia kepada dewan juri ya Bu ya. Ada adab, ada teknik vokal, kostum ini masuknya dalam adab ya Bu ya. Kemudian kekompakan kreasi. Kekompakan kreasi termasuk dalam penampilan gerak, penampilan suara. Nah, itu ada dalam kekompakan, ya Bu ya. Kemudian penjiwaan dan penghayatan. Bagaimana adab kita membaca sholawat, bagaimana kita menjiwai, apalagi kalau kita bisa membaca, kita bisa menyampaikan, kita bisa menghayati, kita paham maknanya. Jadi itu akan lebih mudah kita untuk menjiwai itu ya. Contohnya kalau kita berdoa Bu, kita tahu apa yang kita baca, kalau tahu yang kita minta, contoh ya Bu ya. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Di situ kalau ibu bisa menjiwai, bisa ibu meneteskan air mata. Ya, karena kita mohon dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah agar kita diberikan apabila Allah memanggil kita nanti dalam keadaan husnul khotimah dan dijauhkan kita daripada mati su'ul khotimah. Itu salah satu contoh penghayatan. Ya Bu ya. Jadi saya rasa sampai di sini paham ya Bu ya? Paham Bu? Kalau sudah paham mungkin saya cukupkan sampai di sini ya Bu, karena anggota atau peserta kita sangat banyak dan waktu kita terbatas. Kata Ibu Ketua tadi sampai sore kita tidak ada waktu tambahan lagi. Jadi saya rasa apa yang saya sampaikan ini kira-kira Ibu bisa memahami ya Bu ya. Demikian yang saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.